Weh, Ya. Kal, ini sepatu lo lokalan ya? Iya, lokal banget gua. Lokal banget. Hari ini gua lagi pakai lokal pride. Lokal Fred, outfit lo, baju outfit gua, terus celana gua, sampai sepatu gua lokal banget. Oh, hari ini gua Ya. kayak sepatunya doang ya dari yang ini lokalan ya. Iya. Berarti hari ini kita sama-sama lagi pakai sepatu lokal ya. Iya. Tapi gua kayaknya pengen ngasih kalau ada brand lokal deh. Nah, Gak cuman fashion doang nih. iya. Tapi otomotif juga ada ya? Atau juga ada. Oh. Oke, halo Maco Universe. Ini dia Aletra L8 ya. Nah. Ini adalah L8 Ace ya, Kal? Iya, betul. Karena ini udah 7-seater. 6-seater. 6-seater ya, karena Ah. dia dilengkapi dengan captain seat Iya. ya, Maco Universe ya. Jadi ini adalah varian tertinggi ya. Jadi ini adalah first ever Indonesia punya MPV EV di sini ya. Iya. Ya, apa aja sih fitur-fitur menariknya ya? Ya, yuk Kita deep down. Oke, bagian eksterior depannya dulu ya, Maco Universe ya. Iya. Jadi sebelum gua bahas eksterior, gua mau ngasih informasi dulu ya. Jadi mobil ini sudah dirakit benar-benar lokal juga nih. Local Di build. PT Handal Indonesia Motor di Purwakarta tepatnya. Oh ya, berarti mobil ini adalah brand Indonesia yang sudah dirakit di Indonesia. But for your information, jadi Aletra L8 ini adalah sebuah rebadge ya Iya. dari Betul. Geely Jiadi ya. Ya, Livan. Livan ya, Livan 8 ya modelnya ya dia. Betul. Dan karena Livan 8 juga di sana memang sudah tidak beroperasi lagi, larilah Aletra L8 ini di Indonesia dan sepenuhnya sudah menjadi milik Indonesia ya, Iya, modelnya betul. ini ya. Oke, bagian depannya dulu nih Coach Universe kita bahas nih ya. Nah, di bagian sini dia ada headlamp, tapi di sini tangannya polos ya. Padahal di mana-mana mobil berlomba-lomba bikin grill yang secakep mungkin ya. Iya. Tapi di sini very clear. Hanya saja dia sudah ada chrome ya di sebelah sini ya di atas Betul. cupnya ya. Karena ini EV jadi benar-benar udah nggak ada nih grill. Ya, apa itu grill? Tapi dia punya under grill. Iya. Gitu. Dan untuk charging di mana, Kal? Jadi untuk port chargingnya dia di bagian sini ya, ditekan. Dia nggak otomatis tapi manual ya. Nah, ini dia sudah DC fast charging tentunya. Oh, DC fast charging dan kapasitas baterainya berapa? 64,8 kWh ya, Maco Universe ya. Dan tenaganya gimana? 161 horsepower Dan torsi? 242 Nm. Wow, ini jadi buat sebuah mid-size MPV ini Iya. sangat-sangat ini ya, visible banget ya untuk tenaganya Maco Universe. Bahkan mirip-mirip dengan CC 2000 cc ya kalau di Iya, bensin. setara 2000 cc untuk tenaganya ya. Kalau 2000 cc tenaga kayaknya rata-rata apalagi kan natural aspirated biasanya ya untuk di kelas ini ya. Itu dia tenaganya ada sekitar segini juga dan torsinya juga segini juga. Betul. Jadi tentunya apalagi ini dengan mobil listrik akan lebih powerful. Tambah lagi untuk keamanan dia memang sudah dibekali kamera 360 yang cukup jernih ya. Betul. Jadi ini benar-benar detail ya, jadi bagian kiri kanan sampai belakang pun sampai benar-benar detail. Bahkan kalau kita lewat ada lubang di sebelah kanan atau kiri itu benar-benar detail ya gambarnya. Betul. Kamera 360-nya. Very detailed ya ini ya. Lanjut ke pelampuan kali. Lampu di sini all LED ya, tapi Iya. di sini dia menggunakan lampu sen yang tidak sequential ya, kayak kebanyakan mobil EV sudah banyak banget yang sequential, tapi di sini dia tidak. Di sini ada tulisan Geely di sini ya, karena memang di Cina sendiri produk ini sebelumnya memang turunan dari Geely ya. Iya. Universe ya. Dan di sini ada lampu apa nih, Meng? Lampu cornering lamp. Jadi kalau lamp. misalkan kita belok ke kiri, dia juga akan ini ke kiri Follow lampunya, ya? follow, dan ke kanan juga ikut ke kanan juga. Oh, jadi following banget ya. Nah, Wah, depannya sih simpel banget ya Ngoce Universe ya. Betul. Tapi yang jelas ini fungsinya banyak sekali. Mm. Gimana kalau kita akan bahas ke bagian sampingnya dulu? Let's go. Oke, di bagian sampingnya Ngoce Universe. Kita bahas sepatunya dulu ya Ngoce Universe ya. Biasanya kan kita bahas apa namanya? Lokokan-lokokannya dulu. Nah, dia menggunakan ban Hankook. Dia modelnya Ion Stas SUV. Ini MPV dengan ban SUV. Dengan profil ban 22555R18 dengan bastable ini tentunya akan memberikan bantingan yang jauh lebih baik ya Ngoce Universe ya. Tentu saja dengan desain gunmetal two-tone polish. Dan PCD 5 jadi modifikasinya banyak. Karena jujur gue pernah lihat beberapa Aletra L8 modifikasinya tuh ganteng-ganteng banget. Ya. Apalagi yang body kita itu ya.
Aero. Aero. Yes. Lanjut ke desain. Jadi di sini dia ada claddingan lagi di bagian sini, cladding warna hitam. Jadi ini kayak MVP crossover juga ya. Ya, betul. Sepintas kan. Di situ juga ada sini over fendernya juga, ada garisnya. Dan ada apa nih? Ini adalah di pilarannya ada jendela tambahan. ya. Ada ininya ya. Ya, kaca tambahan. ya. Ya, kaca tambahan. Dan di sini benar-benar chrome ya. Sampai ke bagian belakang sana. Jadi memberikan kesan elegan pada mobil ini ya, Universe ya. And the most important thing in 2026, dia sudah punya kamera 360 yang jernih ya. Ini sambung dari depan ya dan juga di belakangnya. Dan untuk akses kuncinya, dia sudah keyless dan dia mudah sentuh. Kita tarik seperti biasa. Ini juga cukup berat ya Ngoce Universe ya. Jadi build-nya solid banget dan setiap pembelian Aletra L8 kita mendapatkan kaca solar guard Phantom. Ya ini jadi gue udah nanya ke Aletranya langsung ya ini ya tadi. Ya. Jadi setiap pembelian pasti dapat. Gitu. Benar-benar mewah ya. Mewah sekali ya. Iya, buat brand Indonesia. Iya. Lanjut ke bagian bawah sini, dia juga ada lekukan seperti set body molding ya. Dan di bawahnya lagi ada claddingan berwarna hitam lagi yang menjadi khas sebuah crossover. Wow. Ini jadi sebenarnya MPV yang ter-SUV kan, tapi it's actually a mid-size MPV ya. Rivalnya jadi semakin ketar-ketir kayaknya ya. Oke, gimana kalau kita geser ke belakang dulu ya? Oke, untuk bagian eksterior agak sedikit ke belakang mundur. Tentunya dia menggunakan profil ban yang sama dengan di depannya dan dia menggunakan pengereman cakram keempat rodanya. Dan juga apa nih nih dari desa-desanya nih? Jadi ini pilar D-nya cukup besar di bagian sini. Terus juga atapnya floating ya. Jadi sini ada belahan di sini. Jadi seolah-olah kayak mengambang gitu atapnya. Dan tentu saja juga ada roof rail yang beneran roof rail gitu. Nah, di sini ini ya. Ini merek yang sudah gue sebut tadi ya di bagian depan ya. Jadi setiap pembelian pasti dapat ya. Dan ini adalah sambungan lampu belakangnya Ngoce Universe. Ada tulisan Geely juga di sini. Dan di sini juga ada sedikit lekukan yang lumayan simetris ya dengan lampunya ya Ngoce Universe. Dan di belakang di sini ada diffuser ya Kar ya? Diffusernya juga ya, sama di sini ada mata kucing ya di sini di ban. Tapi kita ntar lihatnya di belakang aja. Masa kita spill duluan? Let's go. Oke, bagian eksterior belakangnya first sebelum gue bahas ini waktu pertama kali gue ngeliat mobil ini muncul di jalan raya semakin banyak gue ngeliat belakang ini ganteng banget loh Kal ya. Tuh biar cakep banget loh. Dari lampunya nih yang Ngoce Universe ya, dia menggunakan lampu LED dan dia memanjang sampai dari kiri ke kanan. Lampu mundur juga sudah LED tapi dia tidak sequential untuk sennya ya. Dan dia juga udah full LED semua nih, stop lampnya, lampu mundurnya yang ada di bagian sini pun udah LED. Di bawah ya lampu mundurnya lampu saya juga udah LED juga. Dan anak ejaan Aletra. Ya, Aletra ini adalah anak dari SAG ya. Kalau kalian tahu pulpen standar, nah that's part of it. Sama ini bus Transjakarta. Oh iya, kalau kalian lihat Golden Dragon, nah ini dia mobilnya ya. Dan ini adalah dia punya rear defogger, high mount stop lamp, wiper, dan juga ada kamera mundur. Terintegrasi ke 360, ada lampu plat nomor. Di bagian sini juga ada yang warna chrome apa nih? Iya, chrome ini kayak seolah kayak diffuser kali ya. Di sini ada aksen-aksennya di sini ya. Oh, pantes dynamic dari mobil ini asik banget ya kali ya. Ada juga sensor parking di bagian sini ya, 1, 2, 3 buah sensor parkir yang di bagian sini. And kalau kita ngomongin soal bagasi, mobil Indonesia bisa punya power tailgate. Ya, this is Indonesia, bro. Dan untuk bagasinya ini juga cukup besar mengingat mobil ini sangat panjang. Let's move forward. Nah, kita bahas bagian bagasi yang agak sedikit lebih dalam. Jadi ini kayak kolom ya, sedikit kayak kolom gitu ya. Iya, deep ya, lumayan deep juga ya. Jadi kalau mau naruh barang-barang macam koper kecil itu kita bisa taruh semua di sini ya. Tapi ya emang ini emang interiornya juga lega. Jadi kalau misalnya kita mau taruh barang di baris ketiga, 2 pun juga sebenarnya masih enak banget kalau ini. Iya, betul. Jadi ini baris ketiga ketika kita direbahkan ya. Jadi udah emang satu step doang sih sebenarnya. Jadi udah nggak paling rebah. Tapi kalau misalkan kita lipat, jadi porsinya ini 60, ini 40-nya. Jadi ini konfigurasinya mirip kayak di Tiongkok ya, 60-nya di kiri, 40-nya di kanan sini gitu. Ya, dan konfigurasinya seperti ini setelah kita melakukan pelipatan. Betul. Tapi setidaknya mungkin kalau kita mau menaruh barang-barang yang ringan, masih bisa kita taruh sini juga. Atau kita nggak pengen mengangkut lebih dari 4 penumpang, of course this will help juga ya. Tentu saja dia ada lampu bagasi, ada juga hook di bagian sebelah kirinya. Dan kalau kalian misalkan lagi keadaan darurat, jadi walaupun di sini kalau gue lihat emang nggak ada ban serep ya, tapi di sini ada dongkrak. Di tempatnya ada laci di sini.
Ini kita bisa buka, dan di sebelah kirinya Ini juga ada segitiga pengaman. segitiga pengamannya. Ya, betul. Ya. Kita bisa buka di sini. Nah, ini segitiga pengamannya wujudnya di sini ya, Watch Universe ya. Oke. Jangan lupa ditutup kembali. Oke. Manually. Itu ya. Bagasinya sederhana sekali ya Watch Universe ya. Betul. Ini tapi untuk practicality-nya juga sudah cukup baik. Mengingat mobil itu sangat panjang dan kita tutup pakai power tailgate. Let's go kita bahas dimensi. Oke, Ya. untuk dimensinya nih Watch Universe. Nah, karena ini adalah sebuah midsize MPV, Nah. ya, dia mempunyai paling panjang di kelasnya ya. Dia Ya. punya panjang 4.826 mm dengan lebarnya juga 1.909 mm, cukup lebar, dan juga untuk tingginya 1.695 mm. Nah, untuk wheelbase-nya dia ada di 2805. Nah, Wah. hampir mirip ini ya, SUV medium gitu. Iya, Wheelbase jadi ya. secara ini lega banget ya Watch Universe Ya. ya buat duduk di sini ya, karena dia mempunyai dimensi yang paling besar di kelasnya. Iya. So, betul. what are we waiting for? Let's Ya. come in. Oke, Ngoceh Universe. Di sini gue Brizi akan melanjutkan dari Haikal dan Ozan, dan di sini gue akan mereview seat dari seat ketiga dari mobil Aletra L8. Dan di sini untuk kompartemennya ada cup holder untuk taruh minuman, lalu ada untuk taruh HP juga, dan di sini ada port charging Type A untuk charging perangkat elektronik kalian seperti HP dan lain-lain. Dan di sebelahnya juga ada cup holder juga, dan untuk taruh HP juga ada. Dan untuk ruang headroomnya sendiri di sini sekitar 4 jari, dan untuk legroomnya juga sekitar 3 jari di sini. Dan by the way, ukuran tinggi saya itu sekitar 170 cm ya. Dan untuk joknya sendiri, seatnya cukup nyaman di sini, bahannya enak, empuk. Dan untuk seat beltnya juga ada 3 titik di sini, kiri, tengah, dan di pojok kanan sini. Oke, kalau tadi di baris ketiga sudah dijelaskan oleh Brizi. Nah, kali ini gua akan menjelaskan baris kedua dari Aletra L8 EV ini. Tentu saja yang gua akan notice pertama adalah dari legroom dan headroomnya. Nah, legroom ini posisi duduk Ojan ya. Tentu saja dengan tinggi gua 171 cm, legroomnya masih tersisa sekitar 12 jari. Jadi ini bentuk kursi ini agak cekungan ke bawah sini ya. Jadi terlihat cukup lapang. Nah, untuk headroom, ini headroom ini karena di sini ada panoramic sunroofnya ini, jadi agak sedikit tambahan. Nah, untuk tinggi gue 171 cm, ini headroom masih tersisa 6 jari. Nah, untuk baris kedua juga kalian akan dimanjakan dengan AC di kiri kanan. Jadi individual ya AC-nya ini, dan juga ada individual lamp di baris kedua ini kiri kanan, dan tentu saja ada hand grip yang sudah model retract. Juga ada hook di bagian kiri kanannya juga. Oke, untuk kantong-kantong penyimpanan, dia di baris kedua ada di bagian kursi driver dan juga kursi penumpang bagian depan. Nah, ada 2 level ya, di bagian atas sini dan di bagian bawah sini, seat back pocketnya. Tentu saja di sini juga sama. Dan untuk pengaturan dari AC-nya, speed fan-nya dia sudah tombol capacitive touchscreen. Nah, di sini kita bisa speed fan-nya bisa sampai sekitar 6 ya. Dan juga di sini ada AC di baris kedua juga untuk kaki atau badan. Di sini juga ada kompartemen buat penyimpanan naruh handphone, karena di sini ada slot charger. Jadi ada Type A dan juga ada Type C juga. Nah, untuk kursi baris keduanya dia sudah captain seat yang tadi gue bilang ya di awal. Nah, ini untuk ruang tengahnya. Di sini juga ada armrest, di bagian kiri kanan juga masing-masing ada. Juga untuk joknya dia udah full kulit dan sudah terintegrasi dengan iSofix. Nah, duduk di baris kedua ini menurut gue cukup nyaman ya bagi kalian untuk membawa keluarga, atau misalkan kalian berempat juga pun masih cukup nyaman. Dari mulai lega, dari headroomnya dan legroomnya juga ya. Nah, tentu saja di sini yang uniknya, dia handle dari pembukaan pintu baris keduanya ada di bagian sini nih. Nah, kita tarik. Oke. Dan juga ini ada tweeter juga di bagian sini. Di sini juga ada aluminium brush ya pegangan pintu sininya. Dan armrestnya ini udah kulit juga, soft touch. Ada 2 warna ya, jadi ada black and white di bagian sini, dan ada ambient light-nya sampai bagian sini. Yang juga di sini ada aluminium brush. Terus saja di sini ada cup holder masing-masing di kiri kanan, jadi 2 buah cup holder, dan juga ada speaker. Oke, itu aja baris kedua dari Aletra L8 EV ini. Lanjut ke bagian baris ke-1. Oke, sekarang kita akan bahas
interior depannya, ya ini adalah halaman paling utamanya ya dari Aletra L8 ini ya. But first, kita akan bahas dulu kuncinya ya Ngoce Universe ya. Nah ini dia ada 4 tombol, ada tombol alarm atau ini ya tombol buat unlock with sound. Terus juga di sini juga ada tombol untuk unlock, di sini juga ada tombol untuk power tailgate, dan juga di sini ada tombol untuk locknya ya. Kuncinya bentuknya seperti ini, logo Aletra di belakang. Dan oke, kita akan bahas semua bagian interior ya Ngoce Universe ya. Bagian depan di sini tentunya kaya banget akan soft touch ya. Di sini soft touch, di sini soft touch, di sini juga di sini hard plastik ya, tapi di sini juga soft touch. Jadi terasa sangat elegan ya Ngoce Universe ya. Dan di sebelah sini juga ada aksen-aksen berwarna ini ya, warna silver ya Ngoce Universe. Jadi menambah aksen elegan dari Aletra L8 ini ya. Untuk first impression di ini kabin interiornya ini berasa seperti hampir campuran dengan mobil Eropa ya, malah ya. Gue ngerasa seperti mobil Eropa yang dynamic ya, like we know what lah. Oke, untuk bagian door handle-nya jangan kebingungan. Karena di sini adalah door handle-nya ya. Dan di sini dia juga ada untuk power window yang semuanya sudah all auto. Di sini juga ada untuk window lock button. Di sini juga udah ada untuk power door lock. Di sini juga sudah ada kisi AC-nya juga. Di sini bisa diatur secara manual. Di sebelah kiri juga ada. Di sini juga masing-masing juga ada. Dan juga di sini kita bisa lihat PLRA-nya yang sudah dibahas tadi kita di luar. Dan di sini juga sudah ada untuk vanity mirror lengkap dengan lampu. Di kiri juga sudah ada. Dan kita bahas untuk lingkar kemudinya yang menurut gue ini sederhana, bentuknya tidak biasa, tapi ini menambah kesan aerodinamik karena di sini ada sedikit gundukan. Ya, jadi kita lebih enak ya untuk bantalan menaruh tangannya. Di sebelah sini ada audio steering switch, next backtrack, mute, dan pergantian mode. Lanjut, di sini juga ada cruise control biasa ya, bukan adaptive cruise control. Tapi kerennya untuk cruise control ini dia sudah menggunakan dia untuk adjustment speednya dia bukan plus 5 minus 5 tapi plus 1 minus 1. Jadi serasa kita pakai ADAS. Nah, di sebelah sini hanya untuk sensor atau wiper saja ya. Dia jadi ADAS-nya memang masih pengembangan ya untuk Aletra L8 ini. Dan nah, kita masuk ke bagian instrumen tengahnya. Kalau kalian pikir mobil listrik zaman sekarang itu sudah mulai kehilangan tombol, no, nonsense di mobil ini. Dia masih ada tombol-tombol fisik di sebelah sini banyak sekali ya. Makanya gue bilang berasa mobil Eropa. Di sini ada untuk open close air, untuk ada auto climate-nya juga, untuk juga ada untuk naik turunin suhu juga bisa dari sini, dan shortcut-nya bisa kalian akses dari head unit juga. Ada front rear defogger dan ini untuk naik turunin suhu. Ya. Dan di sini AC-nya sudah dual zone, kisi AC dan tombol hazard di sini. Dan juga di sini juga ada wireless charger, tapi dia hanya satu slot di sebelah kiri saja. Lalu di sini untuk park brake dia sudah elektrik, lengkap dengan auto brake hold. Di sini juga ada untuk ada untuk vehicle stabilize VS. Ya, di sebelah sini ada VSC, dan juga di sini juga ada untuk regenerative brake, dan drive mode-nya di sini ada 2. Ada normal dan sport mode. Untuk eco mode-nya dia sudah otomatis di standard mode ya, Ngoce Universe. Dan untuk pengoperasian giginya ini unik sekali Ngoce Universe, karena dia biasanya kalau di mobil itu kan dia ada railingnya. Tapi ini kalau misalnya kita mau pindah ke gigi D, misalnya masuk gigi D, terus kita mau pindah ke gigi R, kita harus operasikan ini dinaikin 2 kali ya. Dan di sini ada kamera 360-nya yang super jernih dan bisa kita atur nantinya. Kita balikin ke netral, kalau parkir tinggal pencet tombol ini, ada 2 cup holder, dan di sini juga udah ada konsol box tengah yang bukanya juga udah soft opening, dan di bawahnya juga sudah ada untuk touchy level 1. Di sini juga udah ada slot lengkap juga ya untuk USB-nya, dan di bawahnya juga sudah ada USB Type A, dan juga ada soketnya ya Ngoce Universe ya. Ada soket lighternya juga atau power outlet. Di sebelah sini ada bagian untuk laci penyimpanan tertutup yang sudah soft opening. Di sini aksen boot ya, dan engine start stopnya di sini ya. Bukan engine start stop, tapi ini EV start ya. Ini memang sebenarnya basisnya adalah Geely Jiaji L yang bensin, tapi ini di EV-kan ya Ngoce Universe. Dan kacanya juga sudah frameless juga, dan di atasnya bisa untuk buka tutup sunshade. Di sini juga ada untuk tombol lampu. Di sini juga untuk menyalakan kedua lampu. Ini hanya tombol dummy saja. Ada rak kacamata tertutup dengan bahan dalamnya sudah lapis buru-buru ya Ngoce Universe ya. Dan di atasnya ini adalah panoramic roof. Tapi ini kacamata ya Ngoce Universe. Dan untuk pengaturan bangkunya dia juga sudah elektrik. Ya, dia untuk ketinggiannya juga bisa diatur, dan tapi dia belum ada
lumbar support system ya. Jadi ini baru sebatas untuk maju mundurkan saja. Dan untuk electric retract ya, dia seperti beberapa brand Jepang dan Eropa, dia menggunakan tombol yang ada di sini dan kita putar ke depan dan dia langsung akan nge-retract dengan sendirinya. So aesthetic. Nah, gitu. Di sini juga ada untuk headlamp leveling, untuk power tailgate juga bisa dari tombol sebelah sini. Jadi first, dan bangku joknya sangat nyaman karena sudah pakai kulit yang sudah ada motif-motifnya dan stitching-stitchingannya ini stitching beneran. Dan kita kedapatan speaker di bawah dan akomodasi laci penyimpanan terbuka di bagian bawah bisa jadi cup holder dan di sini ada juga laci penyimpanan terbuka. Oke, ini sangat sederhana. Kita juga akan bahas head unitnya yang juga sederhana tapi functional. Let's go. Alright, sekarang kita akan bahas head unitnya ya. Ini unitnya beneran, ini simple banget ya Ngoce Universe ya. Buat orang-orang yang suka simple dan masih bergaya pakai mobil bensin, ini bakal jadi friendly sekali. Nah, pertama kita di sini ada menu home, di sini juga ada menu untuk vehicle settings, untuk di sini shortcut untuk AC, di sini untuk kamera 360 yang sudah jernih sekali, bisa di setting dari beragam angle. Kalau kita masuk gigi mundur, dia langsung memperlihatkan ya ada garisnya yang Ngoce Universe dan ada suaranya. Ada suara khas mundurnya mobil EV. Kita balik ke P lagi. Nah, di sini juga bisa untuk melihat 3D surround view-nya juga. Jadi kalau misalnya mau parkir bisa kita atur komposisinya. Di sini bisa kita lihat bagian ini juga ya, bagian blind spotnya juga ya kalau kita masuk ke dalam gang. Di sini settingannya. Oke, terus di sini juga ada all apps ya. All apps-nya ada Electricity, Vehicle, Multimedia, Phone, Video System, Picture, and Interconnect. Nah, yang paling pentingnya dulu nih. Nah, dia sudah menggunakan Apple CarPlay dan Android Auto secara wireless ya. Gitu Ngoce Universe. Jadi kita bisa play lagu-lagu favorit kita dari Spotify, YouTube Music, dan kita bisa navigasi menggunakan Google Maps. Kembali ke vehicle settings nih yang sebenarnya cukup simple. Nah, di sini ada fitur untuk lamp yang follow me home-nya ada berapa detik. Terus juga di sini ada driving mode-nya, kita bisa ada eco dan juga ada sport ya. Lalu juga untuk ambient light, nah kita bisa ganti warnanya nih, defaultnya warna apa kita ganti aja gitu. Brightness-nya juga bisa diatur. Dan energy management-nya, nah di sini kita bisa lihat status kita charge dan discharge-nya juga gitu ya. Dan kita bisa atur limitnya juga di sini. Wow, very simple ya untuk head unitnya ya buat sebuah ini ya. Dan untuk sistem settingnya, di sini kita ada day night mode, ada language bisa kita ganti, soundnya juga bisa ganti, equalizer bisa kita atur, bluetoothnya juga kita bisa add and remove, dan di sini adalah system settings gitu ya. Sangat simple ya untuk fitur dari head unit Aletra L8 ini. Tapi kalau menurut gue ini kalau misalnya buat orang-orang yang masih gagal move on dari mobil bensin tapi pengen punya EV, why not you spend your bucks for Aletra L8 ini yang memang adalah brand Indonesia Raya. Oke, waktunya kita mulai berkendara dengan Aletra L8 ini. Here we go. Ngoce Universe, kalau tadi kita sudah bahas eksterior, interiornya, nah kali ini gua akan bahas driving impression di jalan raya dari Aletra L8. Nah, yang gue notice pertama adalah driving impression dari mobil ini. Jadi feel gasnya ini dia mirip-mirip kayak mobil bensin ya. Jadi kalau kalian misalkan biasa naik mobil bensin terus pindah ke mobil ini L8 ini, L8 ini, jadi nggak ngagetin gitu. Kan ada mobil listrik yang gasnya benar-benar kayak ngagetin, ngeremnya juga kayak ngagetin juga gitu mendadak. Tapi di mobil ini benar-benar smooth gitu, karena emang di luar sana ada versi bensinnya dari mobil ini. Tapi kebetulan di Indonesia ini dia betul-betul listrik ya. Nah, jadi feel gasnya ini benar-benar smooth. Jadi benar-benar kayak mobil bensin. Coba gua rem ya. Bahkan remnya juga ngagetin gitu. Walaupun ini gua regenerative brakingnya udah level 1 ya. Nah, ini kita regenerative braking kita bisa ubah di sini. Jadi ini level 1, level 2, terus ini level 3. Jadi ada 3 level. Nah, kalau 3 level ini kita benar-benar kayak rasa gerut gitu. Nah, untuk menurut gue ya, untuk kendaraan sehari-hari itu cukup di level 1 atau enggak di level 2 karena nggak terlalu ngagetin juga buat di kendaraan di belakang mobil ini gitu. Oke, untuk setir, feedbacknya masih cukup responsif ya ke jalan. Ada ngomong emang, contoh misalkan gue akan pindah jalur ke kanan ini,
dari tengah ke kanan. Nah, oke. Jadi benar-benar feedbacknya masih ada, nggak hambar. Fun to drive itu masih kerasa gitu. Nah, ada beberapa MPV itu karena saking bodinya gede, lebar, feedbacknya malah. Tapi mobil ini benar-benar masih kerasa seperti itu. Nah, handling dari mobil ini pun juga sama. Jadi masih cukup akurat. Misalkan kayak kita bukan tikungan di depan nih. Kalau kita lewatin tikungan di depan dan kita akan menyalip nih di depan sini. Oke. Nah, benar-benar responsif handlingnya pun. Kita ke kiri lagi. Dan ini agak sedikit menikung di depan sini. Kita benar-benar kerasa. Oke, itu untuk handling dari mobil ini. Untuk suspensi dari mobil ini, body reformation di depan ini udah ada person strut, di belakangnya dia sudah wheeling independent ya. Jadi cukup nyaman bantingannya. Nah, yang gue rasa ini dari depan hingga ke belakang ini dia benar-benar lembut. Walaupun lembutnya itu nggak bikin limbung ya, karena ada beberapa mobil yang emang lembut tapi limbung. Tapi di mobil ini nggak limbung dan masih enak dikendarainnya gitu. Kebetulan emang mobil ini nggak terlalu tinggi banget ya, jadi 1.6 lebih tingginya, jadi memang masih stabil di jalanan. Oke, untuk akselerasi ya di jalan raya, ini bilang dari 40 ke 60 masih cukup responsif, walaupun ini mode eco ya. Jadi kita ubah ke mode sport langsung terasa. Dan gue akan mencoba dari cruise controlnya ya. Nah, ini cruise controlnya kita set. Nah, jadi ini kita cruise controlnya bisa di set ya. Saya bilang kalau cruise control itu biasa itu nggak kayak ADAS. Nah, itu bisa kalau kalian tahu caranya. Nah, ini dari 50 km per jam depan kosong. Kalau misalkan tiba-tiba ada mobil yang rem mendadak atau ngerem lah dari jauh, kita akan ngerem nih. Jadi kita turunin speednya. Kita mainin di bagian sini seperti kayak ada. Oke, untuk lewatin speed bump tadi ya, mobil ini guncangan juga masih teredam cukup baik, dan juga jalan-jalan yang lubangnya besar juga masih cukup baik. Kecuali emang udah jalanan rusak banget, itu benar kerasa. Oke, itu aja. Lanjut ke driving impression di jalan tol. Oke, karena si Haikal sudah ngebahas driving impression di jalan raya, sekarang kita akan masuk ke jalan tolnya yang menjadi first with Aletra LETS ini ya. Oke, first ini kita ada dua mode berkendara ya yang akan kita praktekkan di jalan tol ini. Pertama, kita akan menggunakan mode standard dulu yang sudah terpaket dengan eco ya. Dia dengan eco mode ya. Di sini speedometernya dia biru ya. Kita coba handlingnya dulu pertama dalam belokan yang lebih tajam ini. Wow. Not rigid but also not too nggak terlalu rimbung ya. Ini benar-benar handlingnya tuh refine banget ke Universe. Nah, kita sekarang coba masuk ke mode sportnya dulu ke Universe. Kita coba tes ngebut dan juga pindah jalurnya ya. Here we go. Ini yang gue suka nih dari Aletra LED waktu preview. Kita coba pindah jalur ke kanan. Oh my god, ini direct banget ya. Jadi ini mobil buat gue siksa, ini masih enak banget ya Universe. Dan ini kalau dibawa ke MBZ, ini justru nggak limbung loh Mocha Universe loh kalau kita bawa ke jalan-jalan tol yang lumayan jauh gitu ya. Nah, ini tenaganya lumayan narik. Kita pindah lagi jalur ke kiri, kita pindah lagi sedikit ke kiri. Yes, ini handlingnya enak banget ya Mocha Universe ya. Sama satu lagi, kita akan ngebahas fitur yang essential juga nih ketika kita berkendara di tol. Nah, kita akan coba fitur cruise controlnya yang bukan adaptif ya. Yang kita pertama kita pencet dulu tombol CCS-nya. Lalu kita set ke speed yang sudah kita tentukan. Ini kita ada di kecepatan 79, kita naikin. Nah, ini nambahnya bukan 5, tapi nambahnya 1. Jadi ini praktis banget kalau misalnya buat kalian yang justru males mencet gas ya, tapi tetap tangan harus stay di setir ya, for safety reason ya. Jadi lebih akurat lagi. Kalau misalnya kita pokoknya ini percaya salah satu karena ini nggak bisa ditahan ya. Jadi nggak ada lagi tuh alasan cruise control biasa tapi kesannya kayak rem mendadak karena speednya berkurang 5 ya di sini ya.
Untuk bandingannya, ini juga jalannya sebenarnya kan masih ya kayak tol baru ya. Jadi, tapi untuk surprisingly, untuk bandingannya ini enak banget buat sebuah Mitsubishi MPV ya. Nah, kita kalau mau cancel cruise control tinggal pencet rem atau engage dengan gas. Ini kita coba tes handling lagi di mode standard ya. Kita coba pindah ke kiri. Kita salip mobil yang sebelah depan kita masuk ke kiri. Wow, nggak terlalu ngelempar ya Ngojo Universe ya. Emang jadi handling dari mobil ini tuh somehow dibuat seperti rigid ya, rigid but not that rigid, tetap comfort gitu ya Ngojo Universe. Jadi ini mobil tuh driving dynamic-nya tuh masih dapat banget. Padahal ini sebuah mobil yang memang ini adalah brand tanah air ya Ngojo Universe ya. So this is really fun. Dan juga kalau misalnya masih ngerasa keberatan, di sini kita bisa turunkan lagi untuk level regen brake-nya. Gitu ya, untuk merasakan handling yang lebih enak lagi. Kita coba sekali lagi, kita pindah ke kiri jalurnya. Yap, nggak terlalu kelempar. Ini bener-bener, apalagi kalau kita lagi nyetir sendiri, ini tentunya asik banget ya Ngojo Universe ya. Alright, segitu dulu driving impression untuk di jalan tol dengan dua fungsi pentingnya Ngojo Universe. Habis ini ada sedikit informasi penting yang akan gua sampaikan di akhir video ya. First, see you. Hormat gerak untuk mobil Indonesia yang satu ini. Yes, Aletra Elite ini menurut gua adalah sebuah Mitsubishi MPV yang benar-benar exciting banget untuk dipakai jalan-jalan, jalan jauh, dan buat orang-orang yang gagal move on dari mobil bensin ke mobil listrik, dan juga handling dynamicnya yang absolutely fun. Ya, apalagi bentar lagi musim mudik lebaran. Nah, kalian pasti membawa penumpang yang lebih banyak ya, lebih dari 5 orang. Nah, mobil ini benar-benar membawa kenyamanan keluarga kalian. Di kelas yang sama, kalian tentunya akan mendapatkan extra legroom yang lebih enak lagi, dan juga bahan-bahan di mobil sudah semuanya premium dan fungsionalitas lengkap. Ada semua di Aletra Elite ini ya. Jadi buat kalian pencinta mobil simple yang nggak pengen semuanya pindah sistemnya ke layar, ini bisa menjadi answer of your companion every day. Dan satu, jarak tempuhnya dia memiliki 590 km CLTC. Jadi kalian nggak usah pusing-pusing lagi buat pergi ke tol Trans Jawa. Wow. Dan untuk pengacasannya juga sudah lumayan cepat ya. Ya, betul. Pengacasannya udah lumayan cepat untuk mobil ini ya. Oh, talking about harga ya. Ini harganya udah berapa ya, Kal? Sekarang harganya 488 juta on the road Jakarta. Tapi ada beberapa promo khusus ya di beberapa dealer-dealer di Aletra Jakarta ya. Makanya kita wajib datengin dealer-dealer Aletra terdekat untuk mendapatkan info dan promo lainnya. And kita berterima kasih ke Aletra Indonesia yang sudah meminjamkan kita Aletra L8 yang full of respect ini. Yes. Respect, mobil full respect, kita pun juga respect. Yes. Oke, Ngojo Universe. Don't forget to like, comment, and subscribe, and follow Instagram kita di Nos Nusantara. Dan juga TikToknya kami juga ada. Oke, see you on the next content. Bye-bye. Kal, sepatu lo bagus banget. Gimana, Kal? Sepatu lo mau di mana, Kal? Pasar Tanah Abang. Ini 100.000 loh.